Sahabat Suara Sidoarjo, sahabat selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Tika Hamzar yang menemani Anda dalam program Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 yang juga disiarkan di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan oleh Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, dan juga Suara Gresik yang hari ini nanti juga akan mengabarkan terkait dengan penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah Jawa Timur, terutama di beberapa kota seperti Sidoarjo, Kabupaten Blitar, Tuban, Pamekasan, Kota Blitar, dan juga Gresik yang akan hadir untuk Anda setiap Senin sampai Sabtu dari setiap jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Baik sahabat, yang pertama kita akan simak laporan dari reporter Diding Yunarto yang mengabarkan bahwa jumlah kasus positif naik. Gubernur segera lakukan koordinasi dengan Kapolda dan Pangdam. Selengkapnya bersama dengan Diding Yunarto dari Radio Suara Sidoarjo. Sahabat, naiknya jumlah positif COVID-19 di Jawa Timur membuat Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur langsung melakukan langkah-langkah tegas. Tambahan 119 kasus positif seperti yang dikatakan dalam konferensi pers Minggu sore kemarin terjadi di sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Salah satu yang dilakukan oleh Khofifah adalah koordinasi dengan Kapolda Jatim dan Pangdam 5 Brawijaya. Melakukan koordinasi dengan Pak Kapolda dan dengan Pak Pangdam, titik-titik yang kemudian terdeteksi di situ ada pasien dengan pengawasan ataukah yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi pada posisi seperti ini kami harus melakukan evaluasi lebih detail format-format yang sesungguhnya WHO memberikan anjuran secara terus-menerus. Kepala gugus tugas memberikan anjuran secara terus-menerus dan seluruh elemen di negeri ini tidak berhenti memberikan anjuran secara terus-menerus tinggal di rumah dan hanya keluar rumah untuk kepentingan yang strategis atau yang urgent. Lalu lakukan physical distancing dan pastikan keluar rumah dengan menggunakan masker, pola hidup bersih dan sehat, olahraga terutama berjemur di jam pagi, artinya yang ultravioletnya cukup positif untuk badan kita. Sampai Minggu sore kemarin, dari data Pemprov Jawa Timur, jumlah total kasus positif 386, PDP 1.383, ODP 14.092, yang sembuh total 69 orang. Sementara di Kabupaten Sidoarjo dari data Dinas Kesehatan, pada Minggu sore kemarin, jumlah positif 31, PDP 103, dan ODP 408. Saya Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Dari Diding Yunarto ke reporter Billy Patopoy mengabarkan bahwa Pemkab Sidoarjo bersama TNI Polri bagikan 550 APD pada 11 kecamatan termasuk zona merah. Sahabat pendengar Jawa Timur, masih dalam penanganan COVID-19, pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama dengan TNI Polri membagikan APD pada beberapa kecamatan di Sidoarjo, khususnya untuk zona merah. Saat ini total ada 11 kecamatan yang termasuk dalam zona merah dan menempatkan Kabupaten Sidoarjo berada di peringkat kedua Provinsi Jawa Timur. Hal ini disampaikan Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, pada giat penyerahan APD kepada 11 camat di Makopolresta Sidoarjo, Jalan Cemengkalang pada Selasa pagi 14 April bersama jajaran Forkompimda Sidoarjo yang telah hadir. Total APD yang diberikan berjumlah lebih 550 unit. Sasaran APD itu kita berikan kepada posko-posko relawan yang ada di setiap desa. Khususnya kita mengutamakan saat ini adalah desa-desa yang sudah termasuk dalam zona merah dan kuning. Itu kita utamakan. Kita berikan APD itu dengan harapan untuk mendukung, membantu kegiatan-kegiatan Dinas Kesehatan dalam menangani, terutama kalau misalkan
racing dan lain sebagainya. Jadi butuh sekali alat itu. Zona Alat merah itu. itu tadi di kecamatan ada berapa kecamatan, Pak? Kita di zona merah ada 11. Selain itu, Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo menambahkan, perkembangan saat ini ODP total berjumlah 445, PDP 106, 39 positif, dan 6 korban meninggal, serta ada 5 pasien yang telah sembuh. Demikian saya Billy Patopai melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Suara Sidoarjo kita ke Mahardika Kota Blitar, dikabarkan oleh reporter Kirana Nisa bahwa Polres Blitar Kota gencarkan penyekatan kendaraan luar kota di perbatasan mengantisipasi masyarakat yang mudik lebih awal. Sobat, Polres Blitar Kota gencar melakukan penyekatan kendaraan luar kota yang hendak masuk ke wilayah Blitar. Tujuannya untuk memantau dan mengantisipasi pemudik yang pulang kampung lebih awal. AKBP Leonard M. Sinambela Kapolres Blitar Kota mengatakan, penyekatan dan monitoring kendaraan luar kota dilakukan di wilayah perbatasan kota Kabupaten Blitar. Anggota kepolisian melakukan beberapa pemeriksaan terhadap penumpang atau pengemudi luar kota. Di antaranya pemeriksaan kesehatan sesuai protokol kesehatan pencegahan virus corona, mulai dari pengecekan suhu badan dan mendata identitas yang bersangkutan. Leonard memprediksi pemudik dari wilayah Jakarta akan lebih banyak datang karena pemerintah tengah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pihaknya mengaku selain di perbatasan, juga memantau kedatangan pemudik di terminal dan stasiun. Kita melaksanakan kegiatan checkpoint pemeriksaan kendaraan pada wilayah perbatasan antara Kediri dengan Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi mulai melonjaknya arus mudik lebih awal. Sementara itu, Santoso PLT Wali Kota Blitar menyiapkan tempat karantina untuk para pemudik di Rumah Susun Yonif 511 di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan. Para pemudik yang datang di Kota Blitar akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan menjalani karantina selama 14 hari di tempat yang sudah disiapkan. Jika ada yang terindikasi terpapar virus corona, akan segera dibawa ke RSUD Mardi Waluyo. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari Kirana Nisa, kita ke reporter Surya Muhammad masih dilaporkan dari Mahardika FM Kota Blitar bahwa Rusunawa Batalion 511 dijadikan rumah singgah bagi masyarakat Kota Blitar yang pulang kampung. PLT Wali Kota Blitar Dr. Andes Haji Santoso MPD hari Senin 13 April 2020 melonsing rumah singgah di Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Disiapkan kurang lebih 100 kamar yang siap pakai yang tersebar di 3 lantai bangunan Rusunawa tersebut. Hal ini sebagai bentuk kesigapan pemerintah kota dalam menindaklanjuti kedatangan warga masyarakat yang tetap melakukan kegiatan pulang kampung. Santoso mengharapkan dengan datangnya para pemudik di Kota Blitar justru tidak mengaburkan kembali kegiatan-kegiatan pencegahan penyebaran virus corona yang sudah dilakukan pemerintah daerah selama ini. Dengan hadirnya rumah singgah di Kecamatan Sananwetan bukan berarti siapapun masyarakat yang pulang kampung berarti langsung singgah di bangunan tersebut, akan tetapi tetap sesuai SOP yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar. Lajunya arus mudik yang sudah mulai banyak berdatangan di beberapa daerah. Kota Blitar tentunya juga segera mengambil sikap. Kita telah mempersiapkan 3 titik lokasi yang berada di masing-masing kecamatan. Yang hari ini kita launching adalah perumahan untuk Batalion 511 yang sudah 2 tahun tidak terfungsikan. Alhamdulillah bisa kita manfaatkan untuk rumah singgah. Pemerintah juga sudah menyiagakan armada transportasi berupa 2 unit bus yang nantinya akan bertugas menjemput setiap pemudik di 2 titik penjemputan, yaitu di Stasiun Kota Blitar dan Terminal Bus Patria Kota Blitar. Surya Muhammad, Mahardika FM. Dari Mahardika FM Kota Blitar, kita bergeser ke Persada FM Kabupaten Blitar. Ada reporter Risma Erina yang mengabarkan di tengah waspada corona, pasar tradisional Kabupaten Blitar terapkan transaksi online. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menginisiasi penerapan transaksi atau jual beli kebutuhan pokok rumah tangga secara online di sebagian pasar tradisional. Upaya ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat
agar tetap berada di rumah sesuai anjuran protokol kesehatan dalam mengantisipasi peredaran corona. Kasih Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Disperindak Kabupaten Blitar, Sulastri mengatakan penerapan sistem jual beli ini bertujuan untuk mempermudah konsumen mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus pergi ke pasar. Ia menyebut berdasarkan perkembangan pelaksanaan jual beli daring di tengah waspada corona masih beroperasi di Pasar Kanigoro dan Sutojayan. Rencananya jika lebih efektif akan ditingkatkan sembari menunggu perkembangan COVID-19 di Kabupaten Blitar. Diharapkan kehadiran pasar online membuahkan hasil positif terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Sulastri menambahkan untuk mekanisme transaksi online di pasar tradisional cukup mudah. Masyarakat tinggal menghubungi koordinator pedagang untuk memesan segala kebutuhan yang diperlukan lalu diantar sampai ke tujuan. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Masih dari Persada FM Kabupaten Blitar ke reporter Ari Kusuma yang mengabarkan bahwa pandemi corona rencananya manasik haji dilakukan secara online. Kemana Kabupaten Blitar tunggu juknis dari pusat. Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Blitar menyampaikan bahwa mengenai wacana pelaksanaan manasik haji di tengah pandemi corona, rencananya memang akan dilakukan secara daring, tetapi masih menunggu petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dari pusat. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ditjen PHU menginisiasi kegiatan manasik haji dilakukan online, menyusul adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB guna mencegah penyebaran virus corona. Menanggapi hal itu, Humas Kemenak Kabupaten Blitar, Jamil Mashadi mengatakan, walaupun sejauh ini masih belum ada instruksi secara pasti tentang penyelenggaraan manasik, namun pihaknya mendukung penuh terkait regulasi tersebut. Karena dalam situasi terkini, penerapan physical distancing harus berjalan secara optimal sesuai anjuran protokol kesehatan dalam memutus mata rantai peredaran virus corona. Ia juga menghimbau kepada seluruh calon jamaah haji supaya mulai mempelajari tata cara pelaksanaan ibadah haji dengan baik dan benar dengan memanfaatkan seluruh media elektronik yang ada. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Dari reporter Ari Kusuma dari Persada FM Kabupaten Blitar, kita bergeser ke Realita FM Pamekasan. Ada reporter Holik Maulidi yang mengabarkan dapat asimilasi sebanyak 164 napi lapas kelas 2A Pamekasan dipulangkan ke rumah. Sebanyak 164 narapidana atau napi lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Pamekasan mendapatkan asimilasi atau dipulangkan ke rumah. Asimilasi ini sebagai proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana masyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kalapas Hanafi mengatakan, bentuk antisipasi wabah COVID-19 ini, Lapas Pamekasan menyediakan 3 kamar sebagai tempat isolasi untuk antisipasi apabila terjadi gejala-gejala sakit yang memicu terjadinya terkena dampak COVID-19. Menurut Hanafi, asimilasi ini dilakukan untuk menjaga dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di dalam lapas kelas 2A. Sebagaimana bila sampai terjadi dampak penyebaran virus di lapas, dikhawatirkan nanti akan dibutuhkan tempat penguburan massal. Sampai saat ini ada 164. Namanya asimilasi ke rumahnya masing-masing. Cuman bentuk antisipasinya masalah ini, Lapas Pamekasan menyediakan tempat isolasi. Mengantisipasi ada 3 kamar yang kita siapkan untuk isolasi. Apabila ada sakit sedikit, isolasi. Menjaga, dikhawatirkan. Karena kalau sampai terdampak di lapas, nanti akan menyediakan kuburan massal. Hanafi berharap mudah-mudahan virus corona ini tidak sampai berdampak ke dalam lapas kelas 2A ini. Kemudian ada bantuan dari pemerintah daerah seperti alat pelindung diri atau APD dan lain-lainnya sebagai bentuk upaya dalam melawan COVID-19 dan selalu siap siaga untuk memerangi virus itu. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Ya, dilaporkan juga oleh reporter Eza Mahesa masih dari Realita FM Pamekasan yang mengabarkan bahwa bertambah jadi 3 terkonfirmasi COVID-19. Wakil Bupati pertimbangkan pemberlakuan PSBB di Pamekasan. Kabupaten Pamekasan kini telah bertambah menjadi 3 orang yang terkonfirmasi COVID-19. Hal itu berdasarkan rilis yang disampaikan pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Minggu 12 April kemarin.
Hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri untuk melakukan kajian tim Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Pamekasan dalam kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Wakil Bupati Pamekasan Rajai menuturkan kebijakan PSBB masih belum dilakukan namun akan tetap dipertimbangkan demi memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 agar tidak menjalar ke masyarakat lainnya. Namun demikian, mantan Kadis Bujur Barat ini mengharapkan agar tidak sampai memberlakukan kebijakan PSBB. Kita musyawarahkan juga. Langkah-langkah ini penting juga karena sudah 3 orang yang positif kan di kita. Di semua pertimbangan ini tentu ada hal-hal yang perlu kita kaji bersama-sama. Tidak serta-merta memberlakukan PSBB di Kabupaten Makassar. Insya Allah kita akan segera lakukan pengkajian, sekaligus nanti musyawarah dengan Satgas. Semoga tidak sampai ke sana lah. Hal berkaitan dengan itu nanti kita akan pertimbangkan apakah sudah diperlukan atau masih belum. Eza Maisa, Realita FM mengabarkan. Dari Realita FM Pamekasan kita ke Pradia Suara Tuban, dilaporkan oleh reporter Aida Aminia bahwa gugus tugas Tuban periksa puluhan kepulangan santri putri asal Tuban dari Pondok Pesantren Gontor. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Tuban memperketat pengawasan kepada pendatang yang masuk ke Kabupaten Tuban. Ini seperti dikatakan Kepala Kantor Kesbang Pol Tuban, Didik Purwanto. Pihaknya juga menjelaskan pada Minggu 12 April 2020 kemarin, telah melakukan pemeriksaan terhadap 67 santri putri dari Ponpes Gontor asal Kabupaten Tuban di kantor Kecamatan Widang. Selain diperiksa, pihak Kesbangpol juga melakukan sosialisasi pada santri dan wali santri terkait protokol kesehatan COVID-19. Berikut kutipan pernyataan Didik Purwanto, Kepala Kantor Kesbangpol Tuban. Tapi secara umum suhu tubuh mereka di bawah 38. Dari 36 rata-rata. 36,5, 3 itu. Jadi masih baik. Harapan kami kepada masyarakat Kabupaten Tuban dan para santri agar SOP atau protokol kesehatan ditindaklanjuti. Setelah nanti masuk ke daerah atau ke kampung halamannya, segera Bapak Ibu wali santri melaporkan keberadaan santri tersebut kepada ketua RT masing-masing di desa agar kita tertib dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Sehingga diharapkan mata rantai penyebaran COVID-19 itu bisa secara penuh dieliminir. Itu harapan kami pertama. Aida Aminia, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Masih dilaporkan dari Pradia Suara Tuban ke reporter Kholilul Aris bahwa pendaftaran kartu prakerja dibuka gelombang pertama untuk pekerja korban PHK dan dirumahkan. Pemerintah telah membuka pendaftaran tahap awal untuk program Kartu Prakerja. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginginkan agar kartu tersebut segera bisa dimanfaatkan oleh para pekerja yang terdampak COVID-19, yaitu pekerja yang di PHK atau yang dirumahkan. Mulai Senin 13 April 2020, Pemprov juga telah menyediakan 56 posko pendampingan program Kartu Prakerja. Selain itu juga disediakan posko di 16 titik UPT Balai Latihan Kerja se-Jawa Timur, termasuk UPT Balai Latihan Kerja Tuban dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tuban. Kepala UPT Balai Latihan Kerja Tuban Siswanto mengatakan di hari pertama pembukaan pendaftaran sebanyak 19 orang pendaftar telah mendatangi posko tersebut. Posko dibuka selama jam kerja. Syaratnya cukup membawa KTP, sudah berusia 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Intinya itu dari kami diminta untuk bantuan bagi yang sesuai dengan persyaratan kan yang kena dampak COVID, sehingga dirumahkan, di PHK maupun mencari kerja. Mereka tidak bisa mendaftar secara langsung karena mungkin IT-nya masih kurang lah istilahnya. Oleh sebab itu kami menunjuk 4 orang untuk mendampingi mereka setiap hari untuk mendaftarkan para itu tadi yang kena PHK maupun yang dirumahkan maupun yang pencari kerja untuk mendaftar sebagai pendaftar kartu prakerja di Kemenaker. Kholilul Aris, Pradia Suara untuk Jatim News Today.
Dan sahabat, demikian breaking news update COVID-19 di program Jatim News Today yang disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, dan Mahardika Kota Blitar. Anda bisa nantikan kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat. Saya Tika Amsar, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.